melongo karena melihat Ji-uk yang kini ada di hadapannya dan menjadi karyawan baru Kobe. Haeyong pun diminta untuk menjadi mentor bagi para karyawan baru. Mata Haeyong tampak berapi-api saat melihat wajah Ji-uk. Ji-uk pun bergidik ngeri. Sedangkan di tempat lain, Jaehyun dan Ha-jun sedang bersama dan tiba-tiba Jaehyun mendapat ide untuk novel dewasanya gara-gara ucapan dari Ha-jun. Dan semua orang pun terpesona begitu Ji-uk membuka kostum lebahnya. Para ibu mengerubuni lebah itu dan mendaftar Kulbi melalui Ji-uk, seorang anak kecil dengan tubuh yang penuh memar. Ia pun memfoto luka-luka itu. Tiba-tiba ayahnya menghampiri, meminta untuk foto-fotonya dihapus. Dan ia pun murka ketika Haeyong berniat menelpon polisi. Ji-uk lalu datang dan perkelahian pun tak bisa dihindari. Kini mereka pun berada di kantor polisi. Si Ajusi terus mengelak telah melakukan KDRT pada anaknya. Ia pun menakuti Haeyong jika statusnya seorang kriminal tak akan diterima di perusahaannya. Setelah memastikan Haeyong naik busnya, Ji-uk ternyata dijemput oleh si Ajusi misterius, membawa Ji-uk ke apartemen yang kini akan ditinggalinya, juga memberikan kartu kredit beserta mobil. Dan sebagai gantinya, Ji-uk harus rajin bekerja. Sungguh aneh. Ji pun curiga apakah pria itu adalah ayahnya. Tapi ternyata katanya Ajusi itu mandul. Dan Kyo-hyun ditekan oleh ayah untuk memilih antara kehilangan warisan atau menandatangani perjanjian. Jika ia tak bisa membereskan masalah komentar kebenciannya secara diam-diam, maka ia bersedia dipecat. Ibu tiba-tiba menghentikan langkahnya Kyo-hyun dan menyuruh sang pengacara untuk membuat surat wasiat baru, di mana jika suaminya suatu saat merusak reputasi perusahaan, maka akan menyerahkan segala asetnya pada dirinya, yaitu istri dari pimpinan. Ayah pun langsung mingkem, karena ternyata tadi ibu dan Haeyong pun kaget, karena Ji-uk menjadi salah satu pegawai baru yang masuk ke dalam timnya. Sementara itu, Jaehyun berada di kantor polisi lagi untuk menjadi apa yang harus dilakukannya. Dengan pedih Jaehyun berkata untuk Kyo-hyun mati saja. Kyo-hyun pun kalut, hampir saja ia tertabrak. Jaehyun yang melihat hal itu pun kaget dan langsung pingsan di tempat. Tim pun segera mengadakan pesta penyambutan untuk hal itu. Haeyong menggila, ia mabuk berat. Dan begitu ada kesempatan berdua dengan Ji-uk, ia menuangkan amarahnya karena masih takut ketahuan oleh yang lain tentang status suami istri keduanya. Karena mabuk, Ji-uk pun mengantarkannya pulang. Dan tiba-tiba ada pria misterius di depan rumah Haeyong. Tapi ternyata itu adalah An Woo-jae yang mabuk berat. Terjadi pertengkaran antara Ji-uk dan Haeyong karena Ji-uk hendak menelpon istrinya An Woo-jae. Tentu Haeyong melarang. Tapi Ji-uk malah menyangka Haeyong masih menyukai Woo-jae, makanya melindungi pria itu. Haeyong tak peduli dengan yang ada di pikirannya Ji-uk, jadi memintanya untuk pergi. Tapi ternyata Ji-uk tak tega, akhirnya membopong tubuh An Woo-jae yang pingsan untuk naik ke dalam taksi. Dan kini di Kulbi heboh. Tiba-tiba Haeyong dipanggil tim auditor, karena katanya dia telah melakukan perundungan pada karyawan baru. Yang ternyata itu adalah perbuatan si karyawan baru lainnya. Ia mendengar percakapan Haeyong dan Ji-uk semalam dan salah mengartikan hal itu. Jadi melaporkan tindakan Haeyong sebagai perundungan. Mendengar hal itu, Ji-uk buru-buru menghampiri Haeyong dan dengan mantap mengatakan jika ia bukanlah korban, tapi adalah suami Son Haeyong. Dan episode 5 pun berakhir di situ.